Salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya, Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur Mendut Sodiwa dari Sekolah Budaya Mitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eka Prasetya MA. Mitra kebajikan, saat ini saya sedang berada di Balkon Des Wanurejo, tepatnya di sebelah tenggara Candi Borobudur, kira-kira sekitar 2 km. Mitra kebajikan, di masa pandemi ini, Candi Borobudur hanya memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berkunjung di pelatarannya saja. Pastilah kita sebagai pengunjung kecewa karena kita tidak bisa melihat secara langsung relief-relief yang ada di candi itu. Namun kekecewaan itu akan terobati jika kita belajar tentang membaca relief yang ada di Candi Borobudur ini. Tahukah Anda bahwa ada 500 panel relief di bagian Jataka? Kali ini saya akan menyampaikan 4 panel relief, yaitu panel 15, 16, 17, dan 18 tentang kisah sang kepala guru dengan judul Sresti Jataka. Demikian yang saya dengar. Setelah kelahirannya berkali-kali, Bodhisattva terlahir sebagai seorang kepala guru, atau dalam bahasa Pali disebut dengan Sresti. Beliau memiliki hati yang bersih, bijak, bajik, dan welas asih kepada siapapun. Sresti selalu mengajarkan kebaikan, derma kepada siapapun, terutama kepada istrinya. Hampir setiap hari mereka memberikan dermanya dengan ikhlas dan welas kepada semua makhluk hidup. Suatu hari, ada seorang prategya Buddha yang datang ke rumahnya dengan membawa sebuah mangkuk untuk meminta derma. Melihat kedatangan sang prategya Buddha, Sresti sangat bahagia dan dia pun segera memanggil istrinya untuk memberikan dermanya. Istri Sresti pun dengan senang hati mengambilkan makanan untuk diberikan kepada prategya Buddha itu. Ketika istri Sresti berjalan menuju pintu gerbang rumahnya, tiba-tiba muncullah Mara. Siapakah Mara? Mara adalah seorang penghuni neraka. Dia tidak ingin Sresti dan istrinya melakukan derma agar suatu saat mereka pun bisa menemani Mara tinggal di dalam neraka. Mara menghampiri istri Sresti dan berkata, "Hai, wanita cantik, untuk apa kamu ambil makanan itu?" Istri Sresti pun menjawab, "Aku akan memberikan makanan ini kepada prategya Buddha itu. Kasihan dia. Dia punya hak untuk makan hari ini." Mara yang mempunyai jiwa yang
tidak suka dengan kebaikan. Dia pun merayu istri Sesti agar dia tidak melakukan kebajikan itu. Dan Mara pun berkata, "Untuk apa kamu bagikannya? Kalau kamu memberikannya, kamu akan kelaparan. Dan kamu tahu, ketika kamu kelaparan, kamu miskin, adakah orang yang akan membantumu? Ingat, buat apa kamu berbuat bajik kalau kamu tidak pernah ditolong oleh orang lain? Kamu akan miskin dan tak ada yang bisa menolongmu, dan bahkan Pratekia Buddha itu pun tak peduli padamu." Istri Sresti pun berpikir ulang. Dia pun merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Mara itu benar. Namun dari dalam rumah, Sresti mengatakan sesuatu kepada istrinya. "Hei istriku, segeralah berikanlah makanan itu kepada Pratekia Buddha itu." Mendengar kata-kata suaminya, istri Sresti pun tidak menghiraukan Mara. Dia pun tetap melangkah menuju ke gerbang rumahnya. Mara yang berhati jahat, dia tidak ingin Sresti dan istrinya memberikan derma. Dia pun mempunyai cara untuk menakut-nakuti istri Sresti. Tiba-tiba dia munculkan api yang menyala dari neraka di hadapan istri Sresti. "Berhenti. Kalau kau tidak mau berhenti, maka kau akan masuk ke dalam api neraka ini," kata Mara. Istri Sresti merasa ketakutan. Dia tidak mau terbakar di dalam neraka itu. Maka istri Sresti pun kembali masuk ke dalam rumah. Melihat apa yang terjadi, Sresti meminta makanan itu dan berniat ingin memberikan makanan itu kepada Pratekia Buddha. Segeralah Sresti berjalan keluar rumah. Di depan pintu rumahnya, ternyata Mara pun muncul dan dia berkata, "Hai kepala bulu, mau kemana?" Sresti kemudian menjawab dengan tenang, "Aku akan keluar dan memberikan makanan ini untuk Pratekia Buddha ini." Mara pun marah. "Kamu mau apa kamu? Kenapa kamu bagi-bagikan makananmu? Kamu tahu, ketika kamu setiap hari berderma, maka kamu akan menjadi miskin. Kamu akan binasa karena kamu akan kelaparan." Namun Sresti dengan tenang dia berkata, "Oh, kamu salah. Aku memberikan makanan ini dengan ikhlas. Aku tidak mengharapkan apa-apa, dan tahukah kamu, apa yang kita punya ini sebetulnya bukan milik kita. Ini hanya titipan saja. Wajarlah jika aku berbagi kepada siapapun. Dan aku tidak takut padamu, dan aku akan tetap memberikan makanan ini kepada Pratekia Buddha itu." Mara semakin marah. Dia kemudian menampakkan kobaran api yang lebih besar
dia munculkan di depan Sresti sebuah lubang besar dengan api yang menyala-nyala yang muncul dari neraka. Apakah Sresti takut? Tidak. Sresti mempunyai jiwa yang bijak, bajik dan welas asih. Dia lebih memilih masuk ke dalam api itu daripada dia tidak memberikan makanan itu kepada Prategya Buddha. Sresti dengan tenang melangkah menuju ke tempat itu. Namun ternyata Dewa yang Agung melihat kejadian itu dan dia pun menolong Sresti dengan menumbuhkan teratai dari bawah neraka. Sresti berjalan di atas neraka itu dengan berpijak pada teratai yang dimunculkan oleh sang dewa. Sresti pun sampai di depan pintu gerbang dan memberikan sedekahnya kepada Prategya Buddha. Melihat apa yang dilakukan oleh Sresti, Mara pun menghilang bersama dengan nerakanya. Prategya Buddha setelah menerima derma dari Sresti, dia pun mengucapkan terima kasih dan meninggalkan tempat itu dengan terbang menuju ke angkasa. Sresti pun berpikir, siapakah dia? Oh, Dewa yang Agung, aku tak tahu siapakah dia dan siapakah orang yang tadi mencegahku dengan neraka. Yang jelas, hari ini aku hanya ingin berderma dan ingin berbagi kebahagiaan kepada siapapun. Dari kisah ini, kita bisa menemukan bahwa ketika hati kita ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, berhati bijak, bajik, dan welas asih kepada siapapun, pastilah Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada dan pada saat apapun, sehingga kita pun akan selamat dari mara bahaya. Demikian kisah dari Sresti Jagrada, kisah seorang kepala buruh yang merelakan apapun yang dia punya untuk diberikan kepada sesama manusia. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam kebajikan.